Kebijakan terbaru Gubernur Pramono Anung di Jakarta bakal mencontoh keberhasilan dari yang diterapkan Gubernur Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Di Jakarta, bakal ada pemutihan pajak kendaraan berlaku bagi warganya. Pemprov DKI melalui Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, telah mengumumkan bakal melakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Pemberian relaksasi pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, PKB, dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, ini diterapkan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kebijakan ini juga diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun, HUT, ke-498 Kota Jakarta dan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan berkeadilan, ucap Kepala Bapenda DKI Jakarta Luciana Herawati dalam keterangannya, Jumat, 13 Juni 2025. Di momen spesial bagi warga Jakarta ini, pemerintah daerah, disebut Lucy, ingin meringankan beban warga melalui penghapusan sanksi sehingga warga turut merasakan kebahagiaan di HUT Jakarta dan kemerdekaan RI. Perayaan Hari Ulang Tahun ini pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga DKI Jakarta atas dukungan dan kerjasama mereka dalam pembayaran pajak daerah. Sebagai informasi tambahan, kebijakan pemutihan pajak kendaraan sebelumnya sudah lebih dulu diterapkan di Jawa Barat sebagai gebrakan di awal kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi. Kebijakan ini pun mendapat sambutan yang tinggi dari masyarakat Jawa Barat. Bahkan, gebrakan yang dibuat Deddy Mulyadi ini turut diadopsi oleh daerah lain seperti Banten hingga Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri sempat menyatakan sikap menolak meniru kebijakan itu di ibu kota. Ia bahkan dengan tegas bakal mengejar para penunggak pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita melihat banyak sekali berita-berita di YouTube, di televisi, dan lain-lain. Itu berseliweran ya. Kemudian di sana ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada tawuran, ada pembangunan. Tapi berita-berita baik itu kok nampaknya masih minim dibandingkan dengan berita-berita yang menggegerkan jagat raya ini, terutama jagat medsos ya. Ya, apa ya kira-kira yang menyebabkan seperti itu? Karena ya mungkin karena kepadatan penduduk Indonesia ini barangkali ya. Sekarang sudah 280 juta lebih penduduk Indonesia, yang terbanyak itu tinggal di Jawa Barat saja 50 juta lebih sedikit. Kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Masya Allah, di Jawa saja bisa mencapai 100 juta lebih. Padahal Jawa itu pulaunya ya cuman segini. Kalau dibanding dengan Pulau Sumatera, maka Jawa masih sepertiganya kali ya. Sepertiga dari Pulau Sumatera, tapi penduduknya paling padat. Nah, ini yang menyebabkan terjadi pergesekan antar individu, antar kelompok, antar partai, antar jamaah.
dan lain-lain, yang akhirnya menjadikan polemik-polemik yang berkepanjangan. Di antaranya, ya ini soal sama-sama gubernur saja, nah kira-kira ada saling gengsi untuk mengakui. Misalnya Pak KDM itu sudah membuat kebijakan membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor, mobil, dan sepeda motor sejak menjelang Lebaran kemarin. Kemudian Gubernur DKI Pramono Anung dan wakilnya itu yang dulu artis cilik Rano Karno, Sidul anak Betawi dia, yaitu nampaknya kurang setuju. Tapi akhir-akhir ini justru ya boleh dibilang meniru langkah KDM. Dulu aja waktu ditanya wartawan, wah jawabannya tegas, saya akan kejar penunggak-penunggak pajak. Penunggak pajak itu loh, berapa jumlahnya? Wow, orang-orang yang korupsi dan lain-lain itu kejar itu. Tertibkan DKI aja akan dapat uang banyak itu. Atau paling tidak ada pengiritan dana dari pengeluaran DKI, APBD-nya DKI. Ya, tapi ya namanya manusia ya mesti ada soknya, ada sombongnya, ada angkuhnya, ya begitulah, termasuk saya sendiri juga. Hanya saja kalau boleh kita mau belajar, ayo kita belajar ke KDM, Kang Deddy Mulyadi, sebagai orang yang akhir-akhir ini menyinari, saya katakan sang pencerah Kang Deddy, karena sejak munculnya Kang Deddy dengan segala kebijakannya, dengan segala fenomena aktivitasnya terhadap alam ini termasuk manusia, dan utamanya kalau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang sudah sepuh, itu akhirnya beliau menyempatkan diri beberapa menit untuk menyapa mereka, terus konsultasi atau ya sekedar tanya-tanya, jagongan, ngobrol dengan para orang tua, dan akhirnya keluar uang untuk membantu. Itu KDM. Ayo kita belajar ke KDM. Jangan hanya bisa ngeritik. Ngeritik itu gampang, tapi akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri kalau kritikan itu ternyata meleset. Kita belum berbuat apa-apa, KDM sudah berbuat jauh, tapi kita ngeritik orang yang sudah berbuat. Maka ya sekarang kita balik, mari kita banyak bekerja, jangan banyak bicara. Ayo kita tonton videonya. Bangunan-bangunan hanya hiji oke dari bingkai 2 minggu lalu nagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada asetnya rakyat lah di situ. Ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah bayar. Kan rakyat negara itu ayahnya kurang. Nggak bisa begitu. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi.
Loh, kan tidak semua orang kebagian. Ya, tanah yang Apa? Sok. yang tidak produktif ataupun lahan yang Kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana lamun regulasinya? naik dicokot di negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, nanti bulan. dikasih Nah, beras. ya. Dikasih Beras, duit. ya. Dikasih Oke, nog. ya. Nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah. Jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. takuringna teh kudu ngomong lebih-lebih teh aing mah asli urang dia. Ya. Gue penasaran deh, gimana rasanya tiba-tiba lapak dagang lo dibongkar sebulan lalu, janji kompensasi dan relokasi ngilang entah kemana. Begitulah yang dialamin ratusan pedagang nanas di Subang. Mereka tergabung dalam paguyuban pedagang nanas Papanas, dan sejak pembongkaran lapak di Jalan Caga, hampir sebulan lalu, mata pencaharian mereka terhenti total. Tanpa kejelasan relokasi, hari-hari mereka berubah jadi penuh kecemasan. Sekitar 2 minggu lalu, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bersama Bupati Subang, Renaldi Putra Andita, bilang bakal bayarin ganti rugi dagangan, uang tunggu selama 2 bulan, bantuan sembako beras, telur, dan bangun tempat baru buat mereka kembali berdagang. Ketua Papanas, Muhammad Husni, bilang selama 2 minggu ini, mereka udah bolak-balik ngetek instansi Pemkab Subang sampai Pemprov Jabar, tapi jawabannya gantung terus. Nggak ada kepastian realisasi bantuan. Akhirnya, kemarin sore ratusan pedagang nanas turun ke Bundaran Tugu Nanas Jalan Caga, orasinya lantang. Disebutkan ini kontainer beas, no. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Tapi menurut Bupati Subang, aksi ini justru bukan dikoordinir langsung oleh para pedagang nanas. Kang Rey sangat menyayangkan kejadian ini. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah sudah punya niat baik untuk membangun kawasan itu. Jadi sentra buah nanas, sekaligus destinasi wisata yang bisa ningkatin ekonomi lokal. Ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Jadi, gimana menurut lu? Haruskah janji itu segera dipenuhi? Atau pedagang ini harus terus berjuang di jalanan? Tuliskan opini lu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan update berita selanjutnya. Sampai jumpa! Bro, nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Ya tadi. Ya beginilah, kalau keadaan sudah mulai memanas, apalagi kalau ditambah dengan adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat Subang, khususnya pedagang nanas yang telah digusur lapak-lapak mereka itu menjadi mendidih darahnya. Apa tidak lebih baik bersabar, menunggu dari realisasi janji Kang Deddy Mulyadi 2 minggu yang lalu? Saya yakin Kang Deddy Mulyadi tidak akan mengingkari janji. Walaupun seharusnya mengeluarkan uang bukan hanya dari APBD, tapi uang pribadi. Saya yakin, walaupun saya masyarakat Jawa Timur, tapi saya melihat langkah-langkah bersih-bersihnya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat ini
hampir-hampir atau kecil sekali terhinggapi, terkontaminasi sifat-sifat munafik dan pengecut. Beliau memang orang biasa, tapi beliau punya pengalaman yang banyak yang telah mendidik secara langsung di alam ini, sehingga beliau menjadi laki-laki yang pemberani, yang tegas, yang mau mengambil keputusan kalau itu memang dianggap benar. Jadi pedagang ini mungkin, kalau dugaan saya, itu asalnya adem ayem saja. Tapi kemudian karena ada provokasi dari pihak-pihak tertentu, atau mungkin itu ada kepentingan politik yang menunggangi, sehingga seperti yang sudah-sudah, akhirnya langkah-langkah seperti ini diambil kesempatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu untuk memprovokasi orang pedagang yang menunggu realisasi janjinya KDM. Apa yang terjadi sekarang? Ya ini demo besar-besaran dari pedagang nanas. Ya sabar aja lah Pak, Bu. Nada-nada bicaramu kok kayaknya ada yang menyulut, bukan murni keluar dari dalam hati. Itu yang saya lihat dari nada bicara Anda. Ya mohon maaf kalau saya keliru, tapi yang saya lihat itu seperti itu. Ya sudah kawan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bisa jadi saya juga keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.